Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sesuai dengan judul di video ini, aku bakal lagi sharing masuk Poltekkes Bandung. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang DM aku, yang komen juga di video YouTube aku sebelumnya. Jadi aku buat video ini. Nah, tentunya sebelum teman-teman nonton video ini, teman-teman harus garis bawahi dulu ya, kalau misalkan aku sharing ini berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman adik tingkat aku gitu. Jadi bukan aku tahu tahun ini sistemnya seperti apa, tapi ini berdasarkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi teman-teman jangan jadiin pengalaman aku ini sebagai patokan gitu, tapi dijadikan sebagai referensi. Jadi biar teman-teman ada gambaran kayak gitu. Nah, aku harap teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir, karena masih banyak juga yang nanya sama aku padahal udah sebelumnya aku jawab di video-video aku. Jadi aku harap teman-teman tonton video dari awal sampai akhir, oke? Dan yang pastinya teman-teman jangan lupa like, komen, dan di subscribe dulu channel YouTube aku biar teman-teman gak ketinggalan info terbarunya ataupun ketinggalan aku ngupload video apa gitu. Dan jadi teman seperjuangan aku untuk mendapatkan 1000 subscriber tahun ini. Nah, daripada lama-lama kita lanjut ke videonya. Yang pertama, teman-teman banyak yang nanya tentang asrama. Asrama gimana kak gitu. Asrama itu diwajibkan untuk putri saja, jadi nggak ada asrama putra kayak gitu. Nah, wajib di sini tuh bukan wajib semua mahasiswa, tapi ada nama-nama yang dipilih oleh pihak direktorat untuk asrama kayak gitu. Wajibnya selama berapa lama kak? Selama 1 tahun. 1 tahun itu 2 semester ya teman-teman. Jadi selama 1 tahun itu kita wajib asrama. Nah, nanti setelah 1 tahun ini teman-teman boleh cari kosan di dekat kampusnya masing-masing. Jadi jangan khawatir teman-teman, aku tinggal di mana kak gitu kan. Jangan khawatir karena banyak banget daerah situ yang menyediakan kosan. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti atau bingung atau kayak gimana. Teman-teman bisa cari kosan bareng teman-teman yang lainnya gitu. Pertanyaan kedua tentang tes kesehatan. Tes kesehatan ini berdasarkan pengalaman aku ya. Untuk tes kesehatan sendiri itu waktu tahun aku itu ada berat badan, tinggi badan, tes urin, tes darah, terus tes mata, buta warna, sama ada tes kesehatan sama dokter gitu diperiksanya. Nah, untuk tes mata itu kalau Min gimana kak? Kalau setahu aku Min tuh nggak apa-apa, tapi kalau buta warna itu nggak boleh karena bakal berpengaruh banget gitu. Nah, jadi teman-teman pokoknya harus percaya diri dulu aja, harus yakin. Kalau misalkan ada sedikit kekurangan dari teman-teman, ya udah gitu, semangat aja. Maksudnya jangan karena hal kecil jadi pesimis dan malah mundur gitu, jangan. Mendingan kita coba aja hasilnya gimana nanti, oke? Pertanyaan yang ketiga, teman-teman nanya banyak banget nih yang nanya psikotes. Nah, untuk psikotes sendiri, tahun aku ternyata dengan tahun yang sebelumnya itu hampir sama, gak beda jauh. Aku jadi tanya sama di tingkat aku, ini chattingannya panjang banget. Jadi aku nanya sama dia tentang tes psikotes tahun dia kayak gimana. Ternyata sama yang aku waktu itu ujianin gitu kan. Tapi mungkin bedanya tempatnya, karena dia tempatnya waktu itu di direktorat. Kalau aku waktu itu di Dago gitu pokoknya. Untuk tes waktu psikotesnya itu dari pagi sampai sekitar 1 atau 2 siang kayak gitu. Itu ada beberapa sesi, tapi aku lupa berapa sesi, tapi kata adik tingkat aku tuh ada 6 sesi. Nah, soalnya kayak gimana kak? Soalnya itu kayak misalkan yang pertama kita tuh kayak bakal ngisi lebih kayak tentang diri kita gitu, kayak tentang biodata kita, nama orang tua kayak gitu pokoknya. Terus kayak ada riwayat pendidikan kita dari TK sampai sekarang, riwayat organisasi, riwayat prestasi, terus kayak ada riwayat penyakit
kita punya penyakit apa, atau kita sedang menderita apa, pernah kecelakaan atau enggak, kayak gitu. Nah yang kedua, soalnya tuh kayak kita disuruh ngegambar pohon tapi kecuali pohon mangga gitu kalau nggak salah. Jadi kita disuruh ngegambar pohon tapi kecuali pohon apa gitu, aku lupa. Nah jadi kita tuh disuruh ngegambar gitu di kertas sapi es kosong kayak gitu. Ketiga, kita tuh bakal nanti ada soal matematika gitu. Jadi di kertas yang besar kayak koran, yang sering aku jelasin ke temen-temen itu tes koran, karena bener-bener sebesar koran dan itu tuh angka semua gitu. Jadi nanti kita tuh bakal ngitung dari deretan atas sampai bawahnya gitu. Nanti sama panitianya bilang stop gitu, nanti berapa gitu lah, nanti kita grafikin gitu kalau nggak salah. Nah terus selanjutnya nanti kita bakal nemu gambar kayak gini. Nah gambar ini tuh nanti kita jadikan titik atau garis itu kita jadikan gambar apa gitu, sesuai dengan haluan kita, imajinasi kita gitu. Nah mungkin psikotes tahun aku seperti itu. Tapi ke teman-teman sekarang banyak yang DM aku, Kak gimana sistem psikotes online? Nah aku mohon maaf banget, aku beneran nggak tahu. Aku beneran, ya maksudnya ya beda mungkin ya, tapi aku harap tesnya lebih gampang, lebih mudah karena ya online gitu kan. Soalnya kan waktu tahun aku itu ada panitianya gitu per ruangan, jadi ada yang nge-cut waktunya. Tapi sedangkan kalau misalkan online, menurut aku ya kita dikasih soal dibagiin, terus nanti mungkin ada tenggat waktu jam 3 berarti itu kumpulin, mungkin bakal seperti itu gitu. Jadi aku kurang tahu kayak gimana, jadi aku mohon maaf banget, aku nggak bisa jawab pertanyaan yang nanya kalau psikotes online kayak gimana. Tapi aku harap teman-teman udah nyiapin, udah cari tahu lebih banyak referensi-referensi lain biar nanti teman-teman gak kebingungan dan bisa efektif ngerjainnya. Dan yang terakhir, teman-teman banyak yang nanya ke aku juga soal wawancara. Nah untuk wawancara sendiri ini tuh tahun kemarin tuh hanya kebidanan dan keperawatan aja gitu. Dan ternyata waktu aku tanya sama, ini chatnya, ini dari keperawatan, ini dari kebidanan, aku tanya sama adik tingkat aku, itu ternyata nggak beda jauh. Jadi wawancaranya itu nggak tentang seputar materi kuliah gitu. Jadi teman-teman jangan takut, aduh wawancaranya takut tentang kuliah gitu. Enggak sama sekali. Jadi wawancaranya itu tentang ke pribadi teman-teman gitu, tentang gimana teman-teman bakal nanti ke depannya kayak gitu. Contohnya kayak misalkan nanti bakalan ditanya tentang teman-teman tahu Poltekkes dari mana, teman-teman sebenarnya masuk ke sini tuh karena orang tua atau karena keinginan sendiri kayak gitu. Terus pernah ada ada masalah tentang keuangan nggak kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti ditanya gini, nanti kalau misalkan teman-teman nih udah masuk Poltekkes, terus teman-teman masih penasaran sama SBMPTN, terus teman-teman tahun depan bakal ujian SBMPTN lagi nggak, atau enggak nanti pas udah ujian terus lolos teman-teman bakal diambil nggak atau tetap bakal bertahan di Poltekkes kayak gitu. Terus apa yang bakal teman-teman kasih buat jurusan yang teman-teman pilih gitu. Terus kayak semacam prestasi teman-teman yang dulunya kayak gimana kayak gitu. Terus nanti tuh kita diwawancara sama kaprodi atau dosen-dosen yang ada di jurusan masing-masing gitu. Jadi nanti kita wawancaranya di kampus masing-masing kayak gitu. Setelah itu, setelah setelah wawancara selesai, nanti tuh kita bakal dites kayak lebih ke kesehatan mental kita gitu. Kayak kita disuruh angkat tangan, nanti tuh kita bakal dipanggil, kita udah angkat tangan, bakal dilihat kita tremor apa enggak. Nah tremor di sini tuh apa sih Kak? Tremor tuh kayak tangan kita jadi gemeteran gitu. Nah itu bakal dilihat. Terus kita disuruh jalan, katanya ya, karena aku nggak berpengalaman gitu, tapi aku nanya di tingkat aku kayak gitu. Nah mungkin itu aja video dari aku yang bisa aku jelasin. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi aku mohon maaf banget kalau soal peronlinean tahun ini, soal karena sedang ada corona, aku mohon maaf banget, aku kurang tahu. Tapi semoga
nanti kalau misalkan ada info terbaru aku bisa sharing lagi sama teman-teman, ataupun nanti teman-teman yang mau DM aku yang masih kurang jelas boleh di Instagram aku di sini. So, makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku, yang udah DM aku cuma mengucapkan terima kasih katanya. Aku sangat bersyukur, alhamdulillah ada orang yang menghargai karya aku, dan aku pasti senang banget karena videonya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman gitu. Jadi makasih banget buat teman-teman, semangat selalu, semoga dilancarkan, semoga dipermudah, dan semoga lolos jadi mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Bandung. Yeay! Aku tunggu jadi keluarga besar Poltekkes Bandung. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.